Selamat pagi. Baiklah, perkenalkan nama saya Hesron Pardede dengan NIM L1A11809. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara melakukan praktek pencangkokan pada pohon tembesu atau nama latinnya Freya fragrans. Alat dan bahan yang saya gunakan ialah yang pertama bahannya kokopit, alatnya ada cutter, plastik dan tali rapia. Pertama-tama yang saya lakukan adalah mengkikis bagian batang pada pohon tembesu. Begini cara mengkikis. Saya mengkikisnya menggunakan cutter, mengkikisnya secara lingkaran. Agar lebih mudah untuk pengambilan bagian kulit batangnya. Hati-hati terkena tangan. Ini agak sedikit sulit karena kulit pada batang tembesu sedikit agak keras, jadi perlu hati-hati dalam melakukan pengikisan. Baiklah, saya sudah melakukan pengikisan pada kulit batang tembesu. Selanjutnya saya akan mengikat plastik dengan menggunakan tali rapia. Ini plastik yang saya gunakan dan ini tali rapia untuk mengikatnya. Pastikan plastik yang Anda gunakan itu bersih agar terlihat lebih baru. Pertama, tentukan dulu batang yang ingin kita cangkok dengan mengambil pertengahan pada plastiknya.
kemudian saya mengikatnya. Pastikan plastiknya bisa menampung kokopit yang saya gunakan. Ikat dengan kuat agar kokopitnya tidak tumpah. Sudah. Dan selanjutnya saya akan mengambil kokopitnya untuk dimasukkan ke sini. Gunakan kokopit dengan secukupnya. Pastikan seluruhnya tertutup dengan rapi. Dan kemudian saya mengikat di bagian sini. Dan saya mengikat bagian tengah lagi. Beginilah pertama kali pohon yang saya gunakan dalam melakukan pencangkokan. Mungkin agak sedikit terbuka karena belum pas. Sekian, saya akan melanjutkan selanjutnya pada pohon-pohon yang lain. Ini batang yang saya cangkok yang kedua, tetap pada batang pembesu dengan pencangkokan. Saya akan melakukan pencangkokan pada
Saya menaburkan kokopit. Ada batang. Wih, banyak alek, matikan lelang. Sip. Ini penambahan kokopit. Sepertinya masih kurang. Oke, udah cukup. Saya langsung saja mengikatnya. Maaf, ada kendala karena banyak banyak serangga. Langsung saja saya ikat. Oke gak? Oke guys, lanjut. Ini proses pengikatnya. Saya agak cepat dikarenakan banyak serangga. Saya mengikat bagian tengahnya lagi. Oke. Baiklah, saya akan melanjutkan pada cangkokan yang ketiga. Di sini saya akan melanjutkan pada cangkokan yang ketiga, tetap pada batang pohon tembesu. Saya akan sudah mengkikisnya dan sudah mengikat plastiknya dan akan menambahkan kokopit menggunakan kedua tangan. Lanjut, saya akan mengikatnya. Ikat sekuat-kuatnya. Dan ada pertengahannya juga diikat. Selanjutnya saya akan menyangkut pada pohon yang lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan mencangkok pada spesies satu lagi. Ikuti saya guys. Di sini saya akan melanjutkan video yang tadi pada praktek cara mencangkok di tempat tadi. Di sini saya berpindah tempat, yaitu pada
spesies yang lain pada tanaman kulai. Saya menjangkau pada batang yang ketiga. Ini sudah saya kikis batang yang ingin saya cangkok, dan selanjutnya saya akan membuat plastik dan mengikat dan menambahkan kokopenya. Baiklah, di sini saya akan proses pengikatan. Pada plastik yang saya gunakan harus kuat ya, seperti tadi yang saya cangkokan yang tadi pada pohon tembusu. Sudah itu kita pastikan mulutnya terbuka agar bisa kita tambahi kokopet. Kita akan melakukan penambahan kokopetnya, mengambilnya menggunakan tangan. Dan masukkan ke sini. Tambahkan secukupnya. Kiranya udah cukup, kita langsung ikat. Setelah ini udah cukup, kita langsung proses pengikatan. Pastikan dia dengan ketat agar kokopetnya tidak keluar. Langsung saja kita ikat. Saya lanjutkan. Saya ikat lagi. Ikat bagian tengahnya. Selanjutnya saya akan mencangkok lagi pada bagian yang sebelah sini. Selanjutnya saya akan mencangkok bagian sini. Sama seperti tadi, kita duluan mengikatnya. Ingat, pilih bagian tengah, lipat dari atas seperti ini. Pastikan dia memiliki bibirnya biar bisa kokopetnya masuk. Lanjut kita ikat kuat-kuat, dimana berfungsi untuk agar kokopetnya tidak keluar jika terjadi hujan atau badai petir. Ini penambahan kokopetnya.
PO. Sudah kita berikan kokope secukupnya. Kita lanjut ikat lagi sebelah sini. Ikat sekencang-kencangnya agar tidak putus. Dan kita ikat lagi bagian tengahnya agar kokopenya tidak keluar. Potong tali yang berlebihan. Sekian dari praktek cangkok saya. Saya akan melakukan video sambung. Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hasran Pardede dengan NIM L1118009. Di sini saya akan membuat video tentang penyambungan antara tanaman dua spesies. Yang pertama tanaman mahoni dan yang kedua tanaman besi. Baiklah, saya akan melakukan 5 percobaan pada yang kedua spesies ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube saya dan YouTube kamera saya di bawah ini. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama bahannya ada 2 spesies ini, yaitu tanaman mahoni dan tanaman besi, dan alatnya ada gunting, cutter, plastik untuk menutupi, dan lakban sebagai pengikat dua spesies yang akan kita sambungkan ini. Baiklah, saya akan melakukan percobaan yang pertama antara bibit tanaman mahoni dan tanaman besi. Pertama kita harus memotong bagian tengahnya ini. Ininya kita simpan dulu, kita letakkan di bawah, dan kita mengambil ujung pada tanaman mahoni ini seperti ini. Kita harus mengguntingnya dengan silang agar bisa kita masukkan ke dalam batang tanaman trembesinya, dan tanaman trembesinya harus kita belah juga, belah tengah ya. Kita kecili dulu cutternya. Hati-hati kena tangan. Oke, cukup. Selanjutnya kita membelah sedikit dan kita masukkan ujung bibit tanaman mahoni ke trembesinya, bisa dilihat seperti ini. Dan selanjutnya kita melakbannya agar jika terkena angin ataupun hujan tidak lepas dan kerapatan mereka lebih relatif. Kita lakbannya pada bagian tengah agar terkena kedua sisi seperti ini. Langsung kita potong saja bagian sininya. Lakbannya rapi, dia jangan lepas.
Dah. Setelah itu kita menutupnya dengan plastik. Kita gunting sedikit daunnya, tapi saya rasa tidak perlu digunting karena dia tidak terlalu mengganggu. Setelah itu kita tutup lagi di bagian bawah sini dengan lakban tadi, agar penutupan ini tidak mengalami kontaminasi terhadap udara ataupun bakteri-bakteri yang masuk. Kita menutupnya lagi dengan lakban. Ini percobaan yang pertama yang saya lakukan. Selanjutnya kita melakukan percobaan yang kedua. Kita mengambil ujung pada tanaman terumbu besi ini seperti pemotongan silang. Dan pada tanaman mahoni kita potong tengahnya menggunakan cutter. Dan tengahnya kita potong lagi. Oke. Ujungnya kita masukkan seperti ini dan kita langsung kita lakban. Maaf ya jatuh ya. Seperti ini. Langsung kita lakban saja. Nah, nih. Ini sebenarnya cara pemotongannya ada dua cara, bisa secara silang, bisa potong tengah. Tapi saya melakukan potong tengah agar lebih mudah untuk dilakban. Selanjutnya saya akan memasukkan plastik. Ini daunnya tidak perlu saya potong karena tidak pada mengganggu. Seperti yang tadi, tujuan penutupan pada pakai plastik ini agar bakteri-bakteri tidak masuk dan tidak mengganggu proses pengangkutan silom dan floemnya. Bisa menggunakan tali rapia. Saya menggunakan apa yang ada saja.
Ini tanaman yang kedua, percobaan yang kedua yang saya lakukan. Saatnya saya akan melakukan percobaan yang ketiga lagi. Ini percobaan yang ketiga. Dengan sama tadi, saya memotongnya bagian tengahnya seperti memotong ayam ya. Saya memotong ini tengahnya. Saya selanjutnya yang saya runcingkan tadi tanaman mahoni, saya masukkan ke sini. Dan saya akan melakbannya lagi. Setelah itu saya akan menutupnya dengan plastik. Sepertinya daun ini sangat mengganggu, jadi saya potong sedikit saja. Saya melakukan pemotongan daun. Set. Iya. Dan saya masukkan plastik ini. Dan selanjutnya saya menutupnya menggunakan lakban lagi. Ini percobaan ketiga, dan saya melakukan percobaan keempat dan kelima. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan lagi dengan melakukan percobaan yang keempat. Yang pertama, saya akan memotong bagian ujungnya lagi agar bisa kita pindahkan ke tanaman terbesinya. Potong ujungnya. Oke. Dan ini saya potong bagian tengahnya. Dan kemudian potong bagian tengahnya. Sedikit agak robek. Tinggal saya lakban. Nah, ini saya sudah melakban dan saya tambahkan plastik. Sepertinya daun ini sangat mengganggu. Saya potong dulu. Dan tadi pas kemudian saya tutup pakai saya tutup daunnya menggunakan plastik. Dan ini percobaan yang keempat yang saya lakukan antara
antara bibit mahoni dan terang besi. Ini saya lakukan. Next kita melanjutkan lagi yang terakhir. Selanjutnya saya akan memotong ini agar tanaman terang besinya ujungnya bisa saya masukkan ke sini. Oke. Dan kemudian saya lakban. Dan kemudian saya tutup dengan plastik. Dan saya ikat lagi menggunakan lakban lagi. Ini percobaan yang kelima. Saya sudah selesai. Ini percobaan keempat, ketiga, kedua, dan yang pertama tadi. Baiklah, sekian dari praktikum hari ini antara pencangkokan tadi dan penyambungan ini. Saya Senpar Dede pamit undur diri. Selamat sore, dan jangan lupa para penonton untuk like, comment, dan subscribe YouTube saya. Terima kasih.